wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra, NIM DO2250. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya, yaitu Word. Nah, di sini ada yang namanya New. Yang ini berfungsi untuk membuka dokumen baru atau lembaran baru. Nah, ada yang namanya Open. Open ini berfungsi untuk menyimpan nama file-file yang telah dibuat sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke lembaran baru. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang tabel. Nah, di sini ada yang namanya insert tabel. Insert tabel ini untuk membuat tabel dengan cepat berdasarkan jumlah baris dan kolom yang sudah ditentukan, dan dipakai untuk membuat tabel standar dengan ukuran sama, misalnya tabel daftar hadir atau daftar nilai. Dan di bawahnya ada yang namanya draw tabel. Draw tabel ini berfungsi untuk menggambar tabel secara manual. Tetapi memakai pensil kita bisa membuat kotak dengan ukuran berbeda, menambahkan garis atau menggabungkan bagian tabel sesuai kebutuhan, dan dipakai untuk jika tabel yang dibuat tidak simetris, misalnya tabel formulir pendaftaran yang punya kotak besar kecil. Nah, dan di bawahnya ada Excel spreadsheet. Excel spreadsheet ini menyisipkan tabel dari Microsoft Excel langsung ke dalam Word. Fitur ini memungkinkan kita memakai rumus Excel untuk perhitungan angka. Dan di bawahnya ada Quick Tabel. Quick Tabel ini menyediakan tabel template terpakai agar tidak perlu membuat desain dari awal. Nah, selanjutnya kita masuk ke grafik. Kita klik chart. Nah, di sini ada yang namanya kolom. Kolom ini untuk membandingkan data antar kategori. Dan ada yang namanya bar, yaitu batang mendatar, mirip kolom tapi bentuknya horizontal. Dan ada line garis. Line garis ini untuk melihat tren data dari waktu ke waktu. Dan ada namanya PIE, yaitu lingkaran diagram pie untuk menunjukkan presentasi. Dan selanjutnya ada area. Area ini mirip dengan line tapi diisi warna. Nah, selanjutnya kita masuk ke Mails. Klik Mails. Nah, di sini ada yang namanya letters. Letters sendiri itu untuk membuat surat massal dengan isi sama, hanya berbeda pada bagian tertentu, yaitu nama, alamat, dan lain-lain. Cocok untuk surat undangan, surat pemberitahuan, dan surat resmi. Dan ada yang namanya email mistake, yaitu digunakan jika ingin mengirimkan email massal langsung di Word. Isi surat ditulis di Word, lalu Word akan mengirimkan ke daftar email. Harus ada files email address di data source. Dan ada yang namanya envelopes, yaitu untuk mencetak amplop dengan alamat penerima berbeda-beda. Bagian depan
Amplop bisa otomatis diisi nama dan alamat dari data source. Dan ada selanjutnya labels. Habis ini untuk membuat stiker label alamat secara massal, misalnya label undangan, label barang, label pengiriman. Word akan menyesuaikan ukuran label dengan kertas label yang dipakai. Dan selanjutnya ada Rector. Rector ini untuk membuat daftar atau katalog yang panjang, misalnya daftar anggota, katalog produk, atau data kontak. Dan di sini ada namanya normal Word document. Normal Word ini untuk mengembalikan dokumen ke model biasa, bukan mail. Nah, jadi dokumen tidak terhubung lagi dengan data source. Dan di sini ada step by step, file mesh, wizard, membuka panduan langkah demi langkah di sisi kanan layar sangat membantu pemula karena memandu dari memilih dokumen, menghubungkan data, menyisipkan file sampai mencetak. Nah, seperti ini. Di situ akan muncul letter, email mesh, envelope, labels, dan director. Nah, jika mail merge, di sini akan muncul an exit list, select from out contacts, API name list. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolaborasi dokumen. Nah, di sini menu share, dari situ kamu bisa menyimpan dokumen ke OneDrive, lalu membagikan ke teman dengan mengatur izin edit atau click only. Contohnya seperti ini. Kita bisa memilih di sini PDF. Dan selanjutnya kita masuk menu review. Review ini ada yang berisi menu-menu file. Seperti nah, di sini ada yang nama preference, accept, reject, refuse, dan next. Nah, di sini untuk menambahkan catatan atau masukan pada bagian tertentu dalam dokumen tanpa mengubah isi teks. Dan ada yang namanya compare. Compare ini untuk membandingkan dua versi dokumen yang berbeda. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang dasar-dasar dari Microsoft Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.